selamat malam Mbak Zoya. Halo, bisa kedengeran suara saya? Ya, kedengaran jelas banget. Oke, that's good. Oke, oke, terima kasih banyak Mbak Zoya sudah mau diskusi bareng Ruang Ide. Sama-sama, maaf ya agak telat. Macet, Iya, iya nggak apa-apa Mbak. buru-buru. So Iya, sorry. Mbak. Saya Ternyata tahu sudah nih, benar-benar kembali normal. iya, Mbak Zoya juga lagi banyak banget kayaknya ininya ya. Kegiatan live-nya kayaknya hampir tiap hari nih ada live terus. Ya, nggak apa-apa, biar seru ya kan, daripada stres, kepikiran, changing, terlalu banyak perubahan. Kayaknya kalau misalnya Iya. ada live itu kita bisa bahas perasaan kita bisa Mm-mm. apa kayak berbagi ilmu. Kayaknya itu lebih apa ya, terapi kayak self therapy. For Iya. me it's a self therapy sekaligus juga kalau orang komentar kan, aduh Mbak Mm-mm. makasih ya, kita jadi tercerahkan. Itu kan tambah Iya. seneng gitu jadinya hidup. Mm-mm. Mm-mm. Bikin apa jadi mood booster gitu ya. Mood booster banget, asli Betul asli, banget. benar-benar so Oke, much better. salam kenal ya Mbak. Saya Salam Yunita kenal. dari Ruang Ide. Jadi Ruang Ide ini tadi saya belum sempat jelasin bahwa sebuah kelompok diskusi yang dibangun Mm-mm. atau dibentuk sama beberapa teman-teman dari psikologinya Unair seperti itu untuk saling Oh, tukar diskusi seperti itu, baik yang dari topik psikologi maupun yang non psikologi seperti itu. keren keren. Dan iya, jadi ini baru banget dibangun sama teman-teman. Kemudian Mm-mm. kita kepikiran untuk coba kolaborasi sama Mbak Zoya seperti itu dan ternyata Mbak Zoya mau menerima ajakan kami. Terima kasih banget loh. Ya lah, topiknya seru, Iya, mau dong. iya. Oke, jadi topiknya udah saya pin ya terkait dengan perilaku seks berisiko di masa pandemi dan new normal. Terima kasih banyak buat Mm-mm. teman-teman yang sudah gabung. Oke, jadi yang saya tahu nih Mbak, kalau perilaku seks berisiko ini kan sebenarnya perilaku seks yang cenderung negatif ya Mbak ya. Dan salah satu Mm-mm. sekarang yang kondisinya cukup apa namanya beritanya lagi hits terkait dengan kehamilan yang cukup meningkat di masa pandemi ini. Nah, Mm-mm. kalau menurut Mbak Zoya sendiri tuh sebenarnya kehamilan yang tidak diinginkan itu merupakan Mm-mm. salah satu perilaku seks beresiko juga nggak sih di masa pandemi ini? Ya, sebelum saya jauh berbicara mengenai unwanted pregnancy ya atau kehamilan tidak Mm-mm. diinginkan, mungkin ada satu hal yang ini basic banget sih tentang tentang Mm-mm. sexual health gitu ya. Ya. Saya itu adalah seorang yang seks positif, artinya saya Mm-mm. percaya bahwa eh, kesehatan seksual itu penting ya, dan Ya. nilai budaya nilai-nilai tentang kesehatan seksual yang saya percaya, jika itu berbeda Mm-mm. dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh orang lain, saya merasa tidak berhak menghakimi perbedaan ini gitu. Jadi orang-orang yang Mm-mm. memiliki seks positif sebenarnya saya juga salah satu kenapa saya suka berbicara mengenai dari berbagai macam kalangan termasuk dengan Mm-mm. ruang ide gitu, karena Mm-mm. Ya. bagaimanapun juga seks positif itu kan harus banget disosialisasikan. Jadi Mm-mm. Mm-mm. ketika kita tahu perilaku seks yang sehat seperti apa dan pilihan-pilihan kita jika berbeda dengan orang lain, kita tidak boleh saling menghakimi. Itu yang paling penting. Iya. Nah, Betul, betul. kesalahan yang paling parah ya Yunita dan mungkin teman-teman Mm. di ruang ide dan juga siapapun yang ada di Mm. sini bisa menambah Mm. wawasan tentang seks bebas ya. Kenapa saya Iya. pakai tanda kutip? Karena gini, Mm-mm. ketika kita berbicara mengenai seks bebas, orang langsung punya apa ya, pemikiran yang negatif. Nah, sebagai Mm-mm. mereka-mereka yang berkuliah di psikologi terutama gitu ya, Mm-mm. saya sangat-sangat Mm-mm. menyarankan mahasiswa psikologi, sarjana psikologi gitu, apalagi Mm-mm. yang sudah menjadi psikolog tersumpah gitu, untuk Mm-mm. tidak terbiasa di media atau dimanapun menggunakan istilah seks bebas dalam Mm-mm. konteks perilaku seks beresiko. Ngerti nggak? Oke. Karena gini, Mm-mm. seks bebas itu sebenarnya bukanlah perilaku yang nakal, yang sembarangan, yang tidak bertanggung jawab. Mm-mm. Bukan. Sebenarnya Mm-mm. seks bebas yang sesungguhnya kalau dari kata-katanya itu adalah tentang kebebasan mengekspresikan seksualitas. Mm-mm. Jadi kalau menurut Iya. human right gitu ya atau hak asasi Mm-mm. manusia, kita semua ini memiliki kebebasan loh untuk mengekspresikan Mm-mm. seksualitas kita selama kita tahu Mm-mm. bagaimana menanggung resikonya. Jadi saya paling gemes kalau ada istilah seks bebas, sebenarnya yang Mm-mm. dimaksudkan adalah perilaku seks beresiko. Jadi ini dulu ya. Jadi pembelajaran pertama, Mm-mm.
Yuk kita Iya. sama-sama menjadi seorang yang seks positif dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya esensial itu sembarangan. Jadi dengan mengatakan, iya nih, ini orang nih bandel nih karena dia seks bebas loh. Setiap dari kita tuh punya kebebasan loh mengekspresikan seksualitas kita, ya kan, berdasarkan nilai agama, budaya, dan kepercayaan kamu gitu. Jadi itu satu. Nah sebenarnya yang orang-orang sering bilang sebagai seks bebas itu adalah perilaku seks beresiko gitu ya. Beresiko terhadap apa gitu? Perilaku seks yang sebenarnya berbahaya seperti yang diungkapkan oleh Yunita tadi adalah perilaku seks yang beresiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, ya, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS gitu. Itu sangat signifikan gitu ya. Oh, ada yang ini You Never Walk Alone. Oh iya, hari ini by the way Liverpool menang. Jadi saya masih ini ya, masih ceria Happy ya, gitu karena ya. menunggu kalau dari Liverpoolnya sendiri sih 30 tahun, tapi saya udah 20 tahun ngefans sama Liverpool, jadi kayaknya wow gitu. Seneng karena idolanya bisa menang gitu ya Mbak ya. Akhirnya nunggunya lama loh, 20 tahun loh. Saya dari tahun 96 sampai sekarang kurang lebih. Waduh, lama banget. Oke, akhirnya setelah 30 tahun jadi juara, dan ini adalah trofi ke-19. Jadi selain COVID-19 yang jelek, ternyata ada trofi ke-19 Liverpool yang juga oke. But anyway, gitu. Terus kalau kita mau ngomongin tentang perilaku seks beresiko ya, beresiko terhadap kehamilan gitu. Kenapa itu buruk? Orang suka berpikir, iya, pada saat pandemi ini banyak sekali kan pasangan suami istri yang ketika stres gitu ya, lalu melakukan hubungan seksual gitu ya, sebagai salah satu ekspresi katanya ya, ekspresi seksual. Tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat, kenapa itu menjadi perilaku seks yang beresiko? Karena kehamilan yang tidak direncanakan itu berbahaya. Dan agak lucu waktu itu, beberapa waktu lalu, aduh saya lupa ada di mana ya itu ya, harusnya nih ada nih di sini ya. Jadi BKKBN itu membuat pernyataan ya, dikutip oleh detik.com, dibilang, para suami berhentilah menghamili istri Anda. Konyol banget sih gitu ya. Apa iya dengan membuat pernyataan seperti itu tiba-tiba semua laki-laki berhenti untuk membuat istrinya hamil? Iya, nggak bisa kayak begitu dong gitu kan. Mendingan juga kayak ruang ide gini, dikasih kesempatan gitu ya untuk membuat pernyataan kan gitu ya. Misalnya kenapa sih sebaiknya tidak melakukan, sebaiknya merencanakan kehamilan? Karena bayangkan dalam situasi yang sangat-sangat yang pandemik ini kan berarti situasinya sedang tidak terlalu banyak perubahan, ya kan? Pada situasi yang banyak perubahan seperti ini sebenarnya sangat-sangat tidak adil gitu ya, sangat-sangat tidak bijaksana, bukan adil, tidak bijaksana untuk melakukan sesuatu secara spontan. Ya, artinya spontannya dalam arti di dalam kita yang masih kita bisa kontrol kayak itu. Hasrat seksual betul, kita nggak bisa mengontrol hasrat seksual, kayak misalnya tiba-tiba bisa kepengen gitu atau enggak dan sebagainya. Namanya juga hasrat seksual. Ya. Itu juga bagian dari kebutuhan. Kalau mau mengekspresikan seksual terus ya tiba-tiba juga bisa lari, ya enggak. Tapi apa yang kita bisa kontrol? Kontrasepsi. Ya kan? Bisa pakai kondom gitu ya. Kalau misalnya banyak orang yang aduh saya takut deh kalau mau pergi ke ke dokter dan sebagainya, padahal kan kalau rumah sakit kayak ibu dan anak gitu ya kan nggak jadi satu juga sama rumah sakit tujuan COVID gitu kan ya, sebenarnya kan tetap bisa aja pergi ke klinik gitu ya, klinik bersalin dan segala macam, atau bertemu dengan dokter obgynnya. Itu loh maksudnya kenapa kita nggak mencoba mengkontrol itu, karena pada saat seperti ini keadaan finansial kan sedang tidak baik ya, orang sedang dalam kondisi stres. Kalau dalam psikologi kita mengenal jika kita melakukan sesuatu out of fear ya, berdasarkan ketakutan ya, masa buah cinta gitu, harusnya kan kita pasangan suami istri ketika akan melakukan hubungan seksual berarti dia sudah merencanakan gitu ya sebaiknya gitu. Memang hubungan seks kan ada 3 gitu ya, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Ya, jadi ada 3 hal ini, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Nah, kalau misalnya rencananya ingin mengekspresikan seksualitas karena sedang stres, harusnya yang terpenuhi kan rekreasinya. Ya, rekreasinya. Atau having fun relasinya gitu, untuk merasa having fun ya harusnya. Atau sih sebenarnya yang ketiga ini adalah relasi. Yang penting sama-sama merasa dicintai, merasa disayang. Karena dengan adanya hubungan seks yang berkualitas di saat pandemi ini justru meningkatkan imun sistem kan. Ya, bikin happy gitu ya, Mbak ya. Iya. Tapi kenapa jadi malah bikin hamil?
gitu loh. Itu yang harusnya disadari. Dan BKKBN sebenarnya saya lebih sangat berharap untuk setaraf BKKBN itu lebih mengencourage bagaimana perilaku seks yang beresiko terhadap unwanted pregnancy gitu. Jangan pikir, masih banyak orang berpikir ya udahlah keluarga gue mau sendiri. Tapi untuk urusan ketahanan keluarga ini memang mengkhawatirkan. Saya ngerti kenapa BKKBN panik gitu ya. Kenapa BKKBN langsung menggembar-gemborkan, udah hentikan gitu. Tapi sebenarnya ketika menyuruh berhenti kayak begitu, oh ya kebetulan hari ini juga adalah hari anti narkoba sedunia gitu ya. Jadi tanggal 26 Juni adalah hari anti narkoba sedunia. So selamat hari narkoba sedunia, anti narkoba. Nah pada saat ini juga kan seperti misalnya kita bilang ini stop narkoba. Apakah kita juga mau stop? Nah, nggak semudah gitu itu ya. Kan ya gitu. Itu adalah slogan, betul. Nah, bagaimana slogan itu gitu ya bisa diaplikasikan sedemikian juga ketika kita berbicara mengenai kayak perilaku seks beresiko. Gimana caranya BKKBN bisa ngomong tapi sesuatunya bisa diaplikasikan, nggak cuma bilang para suami berhenti menghamili istri Anda di saat pandemi gitu. Ada banyak orang yang meninggal, tapi ada banyak juga nanti bayi yang lahir gitu ya. Iya, betul. Ada beberapa perempuan gitu ya yang malah jadi protes gitu. Bukannya protes sih, tapi mereka berkeinginan untuk menggugurkan kandungan. Nah, angka aborsi yang tinggi padahal dalam konteks pernikahan itu pelit gitu. Nah, kenapa sih kita harus membahas ini sebenarnya? Karena buat memahami bagi mereka-mereka yang merasa bahwa misalnya dalam konteks sebelum menikah, kita kan belum menikah. Jadi kenapa? Jadi gini, unwanted pregnancy pada keluarga-keluarga yang sebenarnya tidak siap punya anak aja gitu ya, dan tidak siap secara ekonomi atau secara emosi gitu ya, itu bisa membuat mereka jadi tidak memiliki ketahanan keluarga yang tinggi, tidak membuat pernikahan mereka lebih solid. Apalagi bagi mereka-mereka yang belum menikah ya, melakukan hubungan seks pranikah gitu ya, dan sampai beresiko terhadap kehamilan itu loh gitu. Itu yang harus dipertimbangkan. Mereka yang menikah aja, jangan salah, menikah punya uang gitu ya. Artinya kan banyak orang yang suka gitu, hilah banyak anak banyak rezeki. Oh berarti kalau orang yang bilang banyak anak banyak rezeki, saya yakin kebanyakan orang-orang seperti ini menganggap anak itu aset. Anak-anak yang dianggap sebagai aset ya, dia akan tumbuh dengan dengan relatif besar ya, secara psikologis rasa bersalah bahwa nantinya mereka itu akan ini banget, mereka akan apa ya, anak-anak yang tumbuh dengan rasa bersalah akan obligasi ya, semacam obligasi bahwa kayak ada utang budinya gitu ya Mbak ya. Exactly. Aduh, semester berapa sih ini, jago banget kayaknya Unair nih. Baru wisuda besok Mbak. Baru wisuda, pantes. Lagi fresh-freshnya nih kayaknya ya. Ilmunya masih diingat, bagus berarti ininya kuliahnya serius. Kalau kayak gitu nanti menguap ilmunya. Bener-bener gitu. Jadi sebenarnya ada semacam obligasi, ada semacam wah saya harus membalas budi, dan itu melelahkan. Tumbuh jadi anak yang jadi aset gitu ya. Anak itu sebenarnya adalah orang tua mesti melihat anak sebagai liabilitas gitu. Liabilitas itu kan berarti dia akan menjadi tanggungan. So bukan cuma masalah tanggungan apa ya, tanggungan secara finansial gitu ya, tapi juga tanggungan emosi gitu ya. Saya ingat waktu itu saya lagi mengambil Winter Institute. Jadi waktu itu winternya tuh dingin sekali di St. Louis, dan saya lagi mau ambil kuliah waktu itu ya. Apa winter short course itu minus 20 waktu itu, anginnya kenceng banget. Terus mama saya umur 75 tahun untuk nemenin saya mau lihat kampus kamu, kan saya suka cerita waktu lagi summer, saya ceritanya lagi summer. Saya bilang, wah Ma, kampus aku tuh kayak kampus Harry Potter gitu. Gitu ya. Jadi ada kayak lapangan Quidditch-nya gitu. Wah keren banget Mas. Setiap aku ada di lapangan itu aku selalu inget gitu ya kan bagian apa social work dan segala macam itu ada sebelah sini, dan saya suka nyebrang ke bagian yang MIPA dan segala macam lah gitu istilahnya ya. Bagian IPA dan segala macam, dan itu mesti ngelewatin lapangan itu bagus banget. Terus mama saya bilang, pokoknya saya mau ikut. Saya bilang, mah aduh bingung juga ya gitu ya. Ya ada lah, akhirnya keluarga yang lain juga ikut. Jadi kalau saya lagi kuliah bisa nemenin mama jalan-jalan. Akhirnya mama saya nggak kemana-mana karena itu dingin banget. Jadi pas kita keluar
anginnya kan kenceng banget. Nah saya pengen foto dong, saya nggak mau kan tutup gitu kan, nggak kelihatan mukanya gitu. Saya buka gitu kan, saya buka terus angin kenceng banget tuh, saya frozen, kedinginan gitu. Kedinginan. Mama saya sebentar ngebenerin shawl saya, bukan shawl dia gitu, dia benerin, terus dia ini, kamu pakai topinya begini, mah aku bilang begitu, aku tuh bukan anak kecil lagi, aku tahu aku lagi mau foto, nggak keren tahu foto, pengen kelihatan ini aja begini gitu kan ya. Dan saya kebuka kan memang dingin banget sampai pening kepala saya dia bilang gini, nanti kamu mimisan. Memang saya suka mimisan kalau kepanasan atau kedinginan, pokoknya ekstrim gitu. Saya bilang nggak apa-apa lama kalau mimisan ya udah ntar dimampetin aja pakai tisu kayak kapas kayak gitu. Biar ada yang keluar lagi gitu. Biar ada yang keluar lagi. Ya mama saya bilang malah begini, heh mau kamu umur berapapun, kamu umur 40, 50, pokoknya selama aku masih hidup, dia bilang begitu, kamu tetap anakku, dia bilang begitu. Terus bilang, wow, oke. Iya. Ya memang begitu gitu ya. Maksudnya orang tua adalah berperan dan melihat anaknya itu sebagai liabilitas. Jadi mau umur mama saya segitu, saya udah capable, bayangkan saya udah lulus S2, saya lagi mau ambil kuliah di luar negeri gitu ya, harusnya saya ngelindungin dia istilahnya, buat dia nggak bisa, kamu anak aku, titik gitu. Jadi orang tua yang memiliki perencanaan terhadap keluarganya itu akan lebih mempermudah. Nanti ini sekalian promosi gitu ya, mungkin akhir bulan Juli ini atau awal bulan Agustus ada satu video di mana ada saya bocorannya sedikit aja ya, jadi ada artis cukup terkenal gitu, mereka mau tuh bilang, jadi mereka memang sudah bertunangan, pas saat tunangan keburu hamil nih gitu, akhirnya dinikahin. Biasa kan netizen pada ribut, wah gini, tapi dia bilang gini, ya gimana ya mbak, kita emang udah saling cinta, jadi kita memang udah rencana mau nikah, terus kebablasan, terus udah gitu akhirnya jadi punya anak gitu ya, terus udah gitu akhirnya ya udah melahirkan, berproses. Nah mereka secara finansial siap loh gitu, dan mereka juga udah nikah. Iya. Terus akhirnya bilang, saat ini udah resmi nikah berarti gitu ya mbak ya? Udah resmi nikah, tapi pas menikah langsung punya anak kan, berarti kan? Iya. Gitu. Iya. Terus yang kalau netizen itu dihitungin banget antara hamil sama nikahnya itu ya mbak ya? Dan mereka dengan belak-belakan bilang, iya memang gue udah melakukan hubungan seks sebelum nikah gitu ya, dan gue hamil, gue bukan nikahin dia karena hamil, kita memang udah rencana lagi mempersiapkan pernikahan, udah sekalian hamil aja gitu kan ya. Nah saya suka banget karena wawancara ini jujur banget gitu ya, akhirnya mereka menjalani pernikahan ini udah kurang lebih setahunan gitu ya, udah mau masuk ke tahun kedua, dan mereka bilang, gila ya, jadi orang tua tuh capek banget ya mbak. Jadi orang tua tuh capek banget ya. Padahal lagi masa pandemi kayak begini kan mereka work from home istilahnya, jadi gak banyak kerjaan yang keluar dan segala macam, and it's very tense. Tapi kalau ditanya cinta, wah mereka tuh cinta banget gitu. Jadi segininya loh yang namanya perilaku seks beresiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Ini adalah mereka yang menurut aku mereka mature, mereka santai, mereka saling cinta. Iya, kebetulan timingnya itu jelek aja gitu. Sampai saya bilang gini, tahu nggak kenapa kamu stres? Karena meskipun kamu siap untuk punya anak, kamu udah siap buat menikah, tapi kamu tidak pernah menikmati benar-benar jadi suami istri sebelum kamu berproses menjadi ayah dan bunda. Iya, betul. Jadi kayak habis nikah perlu pacaran lagi bentar aja gitu ya, perlu waktunya gitu ya mbak ya? Perlu waktu berdua gitu, perlu waktu berdua banget gitu untuk bisa sama-sama. Jadi sebenarnya oke, gitu, ketika uang siap, terus mereka pikir juga secara emosi mereka siap, tapi saya bilang gini, ya dalam psikologi kan kita tahu segala sesuatu butuh proses, iya nggak? Segala sesuatu butuh adjustment, yang bisa membuat orang itu, karena gini, kalau kita mau menghambat, udah, pokoknya saya nggak mau stres, nggak mungkin kan? Gitu. Stres itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari gitu. Kita pasti akan stres dan akan tertekan. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola stres itu menjadi eustress ya. Jadi stres yang tadinya membuat kita tertekan, kita mau rubah itu menjadi dorongan positif gitu. Nah, pada saat ini mereka memang menikahnya waktu itu gitu ya, lagi sebelum pandemi of course gitu ya, tahun lalu. Tapi akhirnya pada masa pandemi mereka kan ada berdua sama-sama taking care, ini anak ngurus ini itu, tapi berubah peran itu tidak semudah itu. Bayangkan kalau Anda masih belum menikah,
nggak pernah mau ngomongin kondom, ngomongin seks juga dibilang tabu gitu ya. Apalagi yang sering menghujat saya gitu ketika saya ngasih seks edukasi, ini ngapain sih ini perempuan, emak-emak udah tua masih ngomongin seks. Hey, saya seksolog gitu ya, masa saya ngomongin oli mesin, nggak mungkin dong gitu kan. Kan saya bukan orang yang kerja di bengkel gitu ya. Jadi ketika saya memberikan seks edukasi, orang-orang protes kayak begitu, saya bilang, loh sebenarnya kayak gini ya kan, secara psikologis kan simple, kamu masih lagi mencoba menyesuaikan diri pacaran gitu ya misalnya gitu, atau bahkan PDKT, kadang-kadang kan ada yang gitu cuma tahu sama tahu aja gitu ya, belum ada konfirmasi jelas gitu bahwa kita ini jadian, kita eksklusif atau enggak gitu ya, terus tahu-tahu iya baru PDKT lagi ini itu sedikit, iya udah kebablasan karena ya ke bawah situasi gitu ya. Tapi apapun itu ya, ketika memang ini terjadi pada kamu unwanted pregnancy-nya, please jangan pernah nyalain setan. Orang ketiganya adalah setan, misalnya gitu. Aduh Mbak Zoya, gimana ya Mbak? Soalnya aku kayak kerasukan setan. Aku bilang, giliran enak-enak lu salahin setan, nggak bisa kayak gitu. Ya take it gitu loh, bahwa ya itu penuh dengan kesadaran. Gitu. Ya, itu penuh dengan kesadaran dilakukannya. Gitu. Acceptance aja gitu, bahwa iya gimana ya, saya memang merasakan yang seperti ini gitu, saya merasakan yang saya rasakan. Jadi acceptance bahwa iya saya memang memang enak, saya tergoda, saya suka banget sama dia, dan saya kepengen melakukan hasrat seksual itu kan, karena Anda itu adalah makhluk seksual. Jadi ya kalau tergoda ya tergoda aja, itu karena keinginan manusiawi Anda, bukan keinginan setan. Gitu. Ya disalahin setan terus, padahal tiap manusia juga punya kebutuhan seksual yang tinggi juga gitu. Iya, selama kamu sudah pernah mimpi basah, selama kamu sudah pernah menstruasi, artinya kamu sudah aktif secara seksual. Ya, orang yang sudah ahil balik, orang yang sudah menstruasi dan sudah mimpi basah adalah orang yang memiliki hasrat seksual, gitu. Jadi, semakin kamu menyalahkan setan, kilaflah gitu. Entah setan apa yang iniin saya gitu ya. Itu membuat saya jadi berperilaku demikian, itu nggak fair. Ketika kita nggak bisa terima kesalahan kita sendiri, kita nggak akan bisa perbaiki. Iya kan, psychologically kan it's very simple gitu ya. Sebuah problem itu bisa didapatkan solusinya ketika kita tahu problemnya apa. Kalau problemnya adalah ego kamu ya, ketika kamu misalnya memang punya hasrat seksual, kamu nggak bisa ngelolanya, kamu nyalain setan, so it means kamu nggak own it gitu. You not own your own mistake. Ketika kita nggak mengakui kesalahan kita, ya kira-kira apakah itu bisa dapat solusi? Nggak bisa kan gitu. Itu denial kan, kalau menurut Sigmund Freud itu adalah denial gitu ya. Itu defense mechanism, menyangkal gitu ya, menyangkalnya sendiri ya. Kita tahu penyangkalan itu tidak pernah akan baik gitu ya, kurang lebih. Jadi itu unwanted pregnancy. Belum lagi kalau kita beranjak selanjutnya gitu pada misalnya infeksi menular seksual dan HIV/AIDS gitu, itu pelik gitu ya. Tapi yang jelas unwanted pregnancy bagi mereka yang sudah berkeluarga aja, mereka yang siap secara finansial, belum tentu otomatis itu akan siap untuk secara emosi. Gimana caranya supaya siap secara emosi? Adalah satu, biarkan diri kamu berproses. Yang paling enak tuh kan prosesnya adalah PDKT. Iya kan? Iya. Jatuh cinta sampai kelepak-kelepak gitu tuh cuma sekali seumur hidup lo, katanya Steinberg dalam Psychology of Love, ya kan? Iya. Gitu, ada infatuation, abis infatuation nanti kamu akan masuk ke masa intimacy gitu ya. Abis intimacy baru komitmen. Biarin aja, memang ada berapa kali sih kejadian kamu akan kelepek-kelepek gitu ya. You are in love gitu ya. Semuanya terlihat seperti berbunga-bunga, kayak ada gantungan baju di gigi, pengen ketawa terus gitu ya. It's okay. Itu emang asik. Penasaran, aduh gue bakal jadian gak ya sama dia, bakal eksklusif gak ya jadi pacarnya, atau cuma jadi teman rasa pacar gitu. I don't know, ya kan? Yang bikin deg-degan, excited gitu ya. Nanti bawaannya happy terus gitu ya. Bawaannya happy terus, tapi itu kan proses yang asik sekali gitu ya pada saat PDKT, dan itu tidak akan terulang lagi. Nah, energi dari PDKT ini akan berproses menjadi sebuah hubungan. Hubungan ini berhasil apa enggak, ya bisa tergantung dari PDKT-nya semangat atau bagaimana mereka berdua berproses. Ada yang nggak jodoh mungkin gitu ya. Nanti kalau misalnya proses ini berhasil juga, akhirnya dari pacaran yang eksklusif ini serius, mereka akan bertunangan gitu ya. Habis bertunangan nanti mereka akan berproses menjadi
suami istri. Oh, Setelah suami menjadi istri. suami Ya, istri, baru menjadi ayah dan bunda. Jadi, bagi mereka-mereka yang menikah dan mikir, Allah nggak usah honeymoon, buang-buang duit, yakin. Honeymoon itu ya bukan masalah buang-buang duitnya. Mau masalahnya mau di tempat yang sama kayak, tapi bener-bener menghabiskan waktu berdua, misalnya pergi staycation juga gitu ya, di hotel terdekat, di villa terdekat, terserah gitu. Tapi ketika kamu melakukan honeymoon, ini adalah momen yang membuat kamu secara psikologis mensiapkan diri kamu. Apakah kamu akan berperan dari independen ya, dari single masuk menjadi suami dan istri gitu. Itu proses. Jadi celebration, ketika kita tidak merayakan, honeymoon kan nggak penting, cuma jalan-jalan doang. No, nilai psikologisnya tuh tinggi. Dari honeymoon itu kamu akan melihat gitu proses-proses apa selanjutnya sebagai suami istri, baru nanti makanya kan suka ada juga baby moon, ya kan? Adalah proses di mana suami istri untuk terakhir kalinya gitu ya akan menjadi berdua aja. Hidup berdua ya. Hidup berdua sebelum jadi bertiga. Exactly, sebelum jadi bertiga. Nah, itu ada baby moon, itu proses lagi. Itulah indahnya proses kehidupan ya. Kalau kita ngejalaninnya based on proses, kita juga kita pasti tetap akan stres. Tapi orang-orang yang berproses ya, mengizinkan dirinya psikologis ini berproses gitu ya, karena proses perasaan sama proses logika kita tahu nggak akan mungkin bisa. Kalau proses perasaan dan logika bisa sejalan, nggak ada psikolog di dunia ini, bener nggak? Psikolog nggak dibutuhin jadinya. Psikolog nggak dibutuhin karena proses-proses mental itu lebih berat, nggak kelihatan ya. Kita pergi ke dokter, kita ketika kita memeriksakan, dok saya ada simptom ini, saya agak batuk, ini saya sedikit, ini begini, kepala saya pusing atau apa gitu ya misalnya, jantung saya berdebar-debar, itu ada. Tapi simptom-simptom psikologis ya, bahkan kekerasan psikologis aja susah sekali untuk dibuktikan dan dideskripsikan gitu secara konkret gitu ya, karena memang bukan hal-hal konkret, tapi justru yang tidak terlihat itu punya proses yang cukup kompleks. Jadi izinkan diri kamu berproses gitu ya. Jangan mengizinkan perilaku seks beresiko terhadap kehamilan menghancurkan proses-proses ini. Ya udah keburu punya anak mau gimana? Sampai akhirnya kebanyakan orang yang ini nanti ditonton deh ya, akhir bulan Juli itu dimana si artis itu bilang, iya ya Mbak, kalau saya bisa, bukannya saya nggak cinta sama anak, udah cinta banget sama anaknya, of course, dan mereka berdua juga masih saling sayang gitu dan berproses gitu. Ini nggak ngomong perceraian, banyak orang juga yang tetap bisa berhasil nggak bercerai dan segala macam, tapi mereka tahu kalau mereka boleh memilih, mereka maunya berproses gitu. Jadi betul. Jangan cuma mikirin enaknya sekarang, boleh enak-enak ya. Kalau mau melakukan hubungan seks pranikah, saya kembalikan lagi gitu ya. Karena saya bukan ahli agama ya, tapi saya selalu menyarankan sebaiknya safe sex gitu. Lakukanlah hubungan seks ya, safe-nya yang pakai V ya. Yang safe dulu, yang bukan yang F dulu, yang safe sex ya. Safe sex yang pertama adalah jangan pernah melakukan hubungan seksual sampai kamu siap. Siapnya tuh kapan? Kalau bisa sampai sudah menikah gitu ya. Kenapa pas sudah menikah? Karena udah jelas gitu ya. Pada saat kamu hamil, pokoknya ingin punya anak gitu dan hamil, kamu jelas mau ngurus surat-suratnya juga gampang. Jelas siapa suaminya, siapa istrinya, ada surat nikahnya, ya kan? Gitu. Kalau misalnya nikah siri juga ribet. Gitu. Dan ada dua hal di sini ya. Kadang-kadang kalau saya menghadapi ada beberapa kasus di mana ada laki-laki yang ini laki-laki dan perempuan punya dramanya masing-masing soal unwanted pregnancy. Ada banyak laki-laki yang berpikir gini, udah dia nggak mau sama saya usahakan supaya dia mau berhubungan seks sama saya, nanti akhirnya dia jadi mau nggak mau terus datang jadi pahlawan kesiangan, saya mau nikahin deh karena saya udah hamilin dia ya. Itu drama yang satu. Drama kedua adalah perempuan-perempuan yang kepengen memiliki hubungan khusus dengan si laki-laki, tapi si laki-lakinya nggak siap punya hubungan. Yang dia lakukan adalah mencoba membujuk, udah deh kita nggak apa-apa, kita nggak punya relationship gini, tapi aku mau punya anak dari kamu atau apapun itu gitu. Akhirnya hamil, punya anak, hamil gitu ya. Nah, terus udah gitu, mungkin nggak sih gitu ya, hamil punya anak terus tetap, udah nggak apa-apa, kita tetap sendiri-sendiri aja, nggak usah menikah dan segala macam. Mungkin dengan agenda, sekali lagi kan, dengan agenda bahwa mungkin dia akan berubah pikiran ketika melihat aku hamil, dia jadi mau menikahi aku. Itu kan manipulatif. Iya. Itu Karena kalau bagian dari berbeda.
Jadi apa namanya, ada harapan tertentu sama kayak orang udah nikah berharap bahwa pasangannya akan berubah juga sifatnya jadi lebih baik. Iya. Jadi yang laki juga bisa menjebak perempuan, perempuan juga bisa menjebak laki-laki. Aduh, kalau soal manipulatif, urusan unwanted pregnancy, jago deh gitu ya. Iya, Tapi iya, tetap iya. aja itu nggak fair. Yakin gitu ya. Bagi Anda yang laki-laki gitu, seberapa sih Anda yakin ketika Anda bisa menghamili perempuan dengan otomatis gitu ya, Anda menikahi perempuan itu, ketika gini lah, dalam relationship ego, ketika ego menang ya, tidak ada, dua-duanya kalah. Dalam relationship ketika ego menang, dua-duanya kalah. Anda pikir Anda bisa memiliki dia, tapi Anda nggak akan pernah bisa memiliki hatinya. Dan orang yang terpaksa harus menikahi, iya kan, itu akan gitu ya, nyesek banget. Bisa miliki badannya, dinikahin badannya, dijadiin istrinya, mau apalagi loh, nggak ada yang bisa nyebutin loh. Tapi apakah kamu yakin kamu bisa memiliki hatinya? I don't think so. Perempuan-perempuan yang merasa, oh nggak apa-apa deh gitu, saya memang pengen punya anak, gini-gini segala macam, saya bisa ini dia di relationship, tapi memanipulasi sampai bisa punya anak dengan harapan si laki-lakinya akan berubah ketika melihat anaknya, jadi mau membina relationship yang lebih serius, jadi mau menikahi. Kayak apa sih kira-kira cintanya seseorang yang memang menikahi karena sengaja karena udah punya anak? Siapa sih yang tidak akan merasa stuck? Sedih banget gak sih kalau misalnya udah mencoba hubungan yang sehat aja, yang berproses dalam 10 tahun mungkin bisa merasa terjebak loh. Ini yang pakai cinta, yang memang sama-sama kepengen. Bayangkan kalau dimanipulasi relationship-nya. Jadi unwanted pregnancy itu benar-benar adalah perilaku seks yang beresiko secara mental, ya, secara kesehatan gitu. Dan yang paling banyak dirugikan perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang akan hamil selama 9 bulan. So it's hard. Jadi kalaupun mau enak-enak sebentar ya, usahakan resikonya juga sama aja sebentarnya. Jangan enak-enaknya cuma kayak 1 jam paling lama, resikonya seumur hidup. Ya, betul. Nggak worth it. Gitu, Yunita. Ya. Oke Mbak, ini juga saya pernah dapat kasus juga gitu ya, sedikit sharing waktu saya praktek kerja kemarin. Nah, ini termasuk unwanted pregnancy. Yang jelas pasti ini kejadiannya sebelum pandemi ya, tapi kayaknya kondisinya mungkin bisa kayak sekarang juga. Nah, sangat memungkinkan banget berarti ya Mbak, kalau misalnya ketika perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian menjalani proses selama 9 bulan hamil itu tidak mendapatkan support yang penuh dari suami ataupun keluarga, kemudian nanti menghasilkan atau munculnya terjadi kekerasan fisik atau emosional terhadap anaknya sendiri. Jadi anak juga yang jadi korban gitu ketika ada kondisi kehamilan tidak diinginkan ini. Sangat memungkinkan banget berarti ya Mbak ya. Sangat memungkinkan banget, dan yang paling saya sedih adalah keinginan perempuan untuk menggugurkan kandungan gitu dengan semena-mena. Atau gitu ya, yang saya sedih adalah ketika relationship-nya tidak berhasil, ya, keburu udah hamil gitu ya. Terus si laki-laki yang ya udah kalau mau ya udah kita terusin aja. Ini dalam konteks pernikahan ya, kita ngomong konteks pernikahan. Ya udah kalau kamu mau terusin ini begitu. Tapi ketika omongannya si laki-laki nggak sesuai dengan perilakunya, misalnya si istri ya udah keburu hamil nih gitu ya, terus dia mau pergi cek kan, dia sebenarnya nggak yakin, aduh aku siap nggak ya, aku mau mesti hamil selama ini. Terus begitu dia pergi ke misalnya ke ahli kandungan, suaminya nggak mau nemenin. Yang ada dia jadi benci kan, dia jadi benci sama dirinya sendiri, dan dia juga bisa jadi benci sama anaknya gitu ya. Kayak misalnya, aduh kenapa sih gue pakai hamil segala, tahu gitu kan gini, blaming herself ya. Ketika dia menyalahkan dirinya, dia kira-kira capable nggak sih dia melahirkan anaknya seperti itu atau enggak. Ada beberapa perempuan, saya nggak bilang semua perempuan, tapi ada beberapa perempuan yang justru yaudah ya aku gugurin aja ya, karena berharap gitu ya. Hati-hati ya sama kata-kata seperti itu. Aku gugurin aja ya. Itu ancaman-ancaman psikologis gitu ya. Sebenarnya most likely juga akan mempengaruhi si anak loh, ketika dia mengancam suaminya gitu ya, dengan mengancam itu sebenarnya dengan harapan, siapa tahu kalau aku bilang sesuatu yang ekstrim seperti aku gugurkan kandungan, dia jadi mau memperhatikan aku. Nah, jika kalian gitu ada dalam kondisi seperti ini, kamu dalam keadaan hamil gitu ya, misalnya gitu, unwanted pregnancy, kamu nggak benar-benar siap, tapi juga kamu juga nggak mau gugurin, dan kadang-kadang kesel gitu ngelihat pasangan itu nggak bereaksi ini sama sekali. Sebenarnya sebaiknya diungkapkan aja bahwa saya tuh butuh banget kamu loh. Laki-laki gitu, itu adalah makhluk protektor.
gitu. Jadi mereka itu sebenarnya settingannya secara neuropsikologi, mereka itu adalah makhluk yang melindungi. Jadi izinkan mereka untuk mendapatkan kesempatan melindungi kamu dengan bilang, saya butuh banget loh dukungan kamu sebagai suami gitu ya, karena saya butuh ditemenin gitu ya. Saya tahu saya bisa pergi sendiri gitu ya, saya bisa panggil sopir lah pakai taksi online, whatever is that. Tapi dengan adanya kamu gitu, saya ngerasa lebih aman dan lebih tenang, kayak gitu-gitu gitu. Itu dikomunikasikan, bukan dimanipulasi. Saya gugurin ya, kalau kamu nggak mau urusin saya gugurin ya. Ketika ancaman-ancaman itu kamu yakin itu adalah ancaman untuk pasangan kamu, atau itu sebenarnya adalah doa, kayak keinginan doa, dan itu bisa ngaruh juga ke janin gitu ya, kondisinya ke janin kalau sebagai unconditionally kamu anak belum lahir aja kamu udah gunakan gitu untuk bisa mengancam orang lain, apalagi ketika anaknya udah lahir. Bisa jadi ketika kamu anaknya itu disayang banget sama pasangan ya, terus ketika lahir dia nggak dapat perhatian sebanyak anaknya, bisa dijadiin alat kan gitu. Nggak semua begitu, betul, nggak semua begitu. Ada beberapa oknum seperti itu, tapi hati-hati. Be aware of your feelings ya. Segala sesuatu yang dimulai berdasarkan ketakutan, saya takut kehilangan dia jadi saya mau hamil, saya takut kehilangan dia saya hamilin dia ya, itu akan mempengaruhi diri kamu secara psikologis, because you act out of fear. Anda bertindak berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan cinta gitu. That's really important. Jadi itu malah bisa menimbulkan yang namanya sikap-sikap posesif atau overprotective kayak gitu, cemburuannya berlebihan kayak gitu ya. Iya, persis. Oke. Gitu. Terus jadi itu kan jadi salah satu perilaku seks beresiko ya, ketika dampaknya adalah kehamilan tidak diinginkan. Kemudian yang dianggap aktivitas seksual yang dianggap cukup aman atau batas wajar selama masa pandemi ini kira-kira gimana Mbak? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga. Jadi yang selama 3 bulan kita ini nih yang boleh dilakuin apa aja sih gitu, secara seksual gitu. Jadi kalau misalnya dalam perilaku seksual gitu ya, gimana hindari satu unwanted pregnancy, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS gitu ya. Caranya adalah safe sex gitu. Safe sex is always more fun. Bagi mereka-mereka yang merasa bahwa tekanan ini itu gitu dan punya perjanjian misalnya, saya mau melakukan seks pranikah ya nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa memang ketika kamu melakukan kamu sanggup tanggung resikonya gitu ya. Bagaimana caranya juga untuk misalnya pada saat pandemi begini kan Pornhub lagi dilepas gitu ya, dan lagi buka-buka banget, jadi buka banget gitu. Nah ini juga kan adalah salah satu, menurut saya salah satu bagian yang secara mental itu juga mengganggu kualitas kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan gitu ya, terutama bagi para laki-laki. Masturbasinya sendiri adalah perilaku seks yang paling sehat. Kenapa gitu ya? Jadi pada masa pandemi ini saya justru lebih menyarankan masturbasi. Tapi masturbasi tanpa pornografi. Masturbasilah dengan sehat, oke? Jangan masturbasi karena nggak ada pasangan. Jangan masturbasi karena desperate. Tapi karena masturbasi itu membuat kamu jadi bisa mengekspresikan seksualitas tanpa menghamili dan tanpa dihamili, tidak menularkan penyakit, ya. Jadi lebih aman gitu. Kalau jadi masturbasi tanpa pornografi adalah perilaku yang paling sehat pada masa pandemi, new normal juga gitu. So go masturbate gitu ya, nggak gangguin siapa-siapa, nggak ngerusuin siapa-siapa. Tapi kalaupun kamu berkeinginan banget yang aduh nggak bisa Mbak Zoya, pokoknya harus melakukan hubungan seksual, lakukan dengan cara aman ya. Mesti tahulah bener-bener resikonya dan sebagainya gitu. Nah, tapi bagi teman-teman mungkin ada yang akhirnya sudah terlanjur selama masa pandemi ini jadi kebiasaan atau addicted nonton film porn gitu ya Mbak ya. Kemudian sekarang malah masturbate-nya nggak bisa kalau nggak ditemenin sama film porn. Nah itu gimana sih cara ngendalin? Karena waktu ini sempat juga saya nonton live IG-nya Mbak, dan itu sangat mempengaruhi ya kalau misalnya kita masturbasi kemudian harus ditemenin sama film porno kayak gitu. Right, ini bagus banget. Tapi ada satu saya mesti komentarin dulu, saya gemes ya. Siapa nih? M. Arif Kotosi, Mbaknya tahu banget. Iya, karena saya seksolo Mas. Makanya sekolah kalau mau tahu lebih banyak sama kayak saya. Oke? Ya, betul. Are you kidding me?
Gitu. Jadi kita ngomongnya tentang pornografi gitu ya. Pornografi kenapa itu tidak sehat? Jadi mungkin saya mesti cerita tentang no fap movement gitu ya. Ada sebuah movement yang kayaknya Yunita juga udah nonton ini ya. No fap movement itu saya pernah cerita gitu ya tentang laki-laki yang berpuasa untuk tidak melakukan masturbasi dengan nonton pornografi gitu. I think it's very good gitu ya. Karena seperti ini, misalnya saya kasih alasan pada laki-laki. Memang ada satu, saya sekitar tahun 2010, pada waktu itu saya sedang jadi saksi ahli kasus bocornya sex tape-nya Ariel Peter Pan pada waktu itu ya, sebelum jadi Ariel Noah. Saya adalah salah satu saksi ahli pada waktu itu di pengadilan ya. Dan pada saat yang sama orang-orang menghujat saya dan bilang, wah Mbak Zoya itu pro pornografi. Enggak gitu. Buat saya pada waktu itu bukanlah pornografi. Bocornya video Ariel pada saat itu adalah sex tape ya. Jadi itu adalah hubungan seks ya yang direkam, bukan pornografi. Karena pornografi adalah film atau media atau apapun ya, gambar yang dibuat bertujuan untuk merangsang hasrat ya, untuk merangsang hasrat. Jadi itu ada pornografi. Nah, ketika si sex tape ini bocor ya, kenapa saya bilang ini hanyalah rekaman hubungan seksual, karena dia tidak bertujuan untuk diperjualbelikan ya, merangsang orang lain, tapi itu adalah sebagai sebagai ini pribadi, media pribadi aja, media pribadi gitu ya. Yang justru bisa menjadikan ini pornografi adalah si temannya yang tolol yang menyebarkan itu. Menurut saya itulah dramanya di sini dimulai. Itu baru bisa dibilang pornografi, tapi bukan dianya. Nah, konsep ini kan banyak banget yang salah gitu ya. Pada saat itu saya menjadi saksi ahli di pengadilan, orang langsung menghujat saya seolah-olah, wah Mbak Zoya pro pornografi nih kalau gini. Bukan, justru saya ingin membenarkan kondisi itu. Pada saat yang sama, orang-orang yang menghujat saya itu langsung diem karena saya pada waktu itu sedang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengulangan research atau penelitian mengenai akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi. Ngeri kan? Ya. It's a serious thing. Lebih berbahaya daripada adiksi narkoba ya, Mbak ya? Oh, berbahaya sekali. Bayangkan dalam waktu 10 sampai maksimal 20 tahun kalau kamu sering menyaksikan film porno, ada di satu titik di mana kamu tidak bisa merasakan sensasi apapun di seluruh tubuh kamu. Sensasi apapun gitu ya, sampai separah itu. Narkoba paling lama loading aja gitu ya. Ini bukan cuma lama loading, kamu sampai tidak punya kemampuan jadi mempersepsi gitu ya. Kita kan punya five senses ya kan, bisa ada satu senses kita yang tidak berfungsi nanti 5 sampai biasanya 10 sampai 15 tahun. Tapi banyak orang yang mencibir, of course ya, namanya juga netizen maha benar. Ya jelas, ya masih 10-15 tahun lagi, udahlah kita juga udah tua, udah nggak ngerasain, oke fine. Tapi gini ya, laki-laki, terutama bagi laki-laki ya, no fap movement itu luar biasa. Laki-laki itu melakukan puasa selama sebulan, tidak menyaksikan film porno, malah membuat mereka menjadi laki-laki yang lebih baik, lebih produktif ya, dapat cewek yang lebih oke gitu ya, yang lebih yang berkualitas, nah ya kan berkualitas gitu, yang berkualitas dan lebih pekerja realistis ya Mbak ya. Lebih realistis, thank you so much gitu. Kenapa? Karena pada saat menyaksikan film porno, nggak semua cewek dicolek basah vaginanya. Enggak. Lo perlu usaha, men. Lo perlu bener-bener jadi laki-laki. Lo perlu make effort. Seorang laki-laki yang sejati, ya menurut Helen Fisher gitu, itu adalah laki-laki yang sebenarnya bisa menikmati hasil perjuangannya. Ya, sekali lagi, seorang laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa menikmati hasil perjuangannya. Pada zaman manusia gua, laki-laki pergi berburu, hasil buruannya dia bawa pulang ke guanya, dikasih ke istrinya gitu. Pada saat itu konsepnya gitu ya. Dia bawa pulang gitu lah. Itu membuat dia, wah gua laki-laki nih gitu ya. Pada zaman sekarang laki-laki juga menjadi provider. Bisa jadi ada yang istrinya tetap punya gaji lebih gede dari dia. Tapi sense melindungi itu harus ada pada laki-laki. Dan laki-laki, kenapa ada banyak laki-laki yang ya udah nikmatin aja, itu kan duit bini lo, ngapain lo kerja capek-capek. Laki-laki yang begitu tidak akan maskulin. Biarpun istrinya itu punya penghasilan lebih tinggi atau apapun itu dan segala macam, dia tetap harus punya keinginan untuk bisa memberi. Seperti kayak film Crazy Rich Asian, ya kan? Istrinya kaya sekali sampai mesti nyembunyiin sepatu Jimmy Choo, anting-anting 1,2 miliar, whatever is that. Tapi udah dikasih perusahaan, udah dihargai sampai segitu banget, tetap nggak jadi laki-laki. Kata si perempuannya ini, hey, I cannot make you
who you are gitu ya. Gua nggak akan bisa membuat lu jadi lebih laki-laki daripada ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak merasa diri kamu jantan karena kamu tidak menjadi provider, ya jadilah jantan. Laki-laki yang sering menyaksikan film porno berarti gini loh. Pada saat kamu berhubungan seksual dengan perempuan, ya meskipun cuma cinta satu malam, one night stand, atau kamu memiliki sex buddy, kamu punya friends with benefit, apapun itu gitu ya, atau dengan pasangan kamu sendiri, dengan istri kamu sendiri, kamu akan usaha untuk ngerayu dia dulu, mencumbu dia gitu ya, membuat dia jadi terangsang juga turn on supaya nggak jadi kayak hubungan seks sama gedebong pisang gitu ya, ada effort yang kamu lakukan sehingga ketika kamu ejakulasi sampai kamu orgasme, kamu bisa menikmati kan ejakulasi itu. Aduh, nikmat banget ya hasil usaha kerja keras perjuangan, ya kan? Sama kayak punya duit, beda dong duit nyolong sama duit hasil kerja keras sendiri. Itu nikmatnya menghabiskannya itu luar biasa. Dalam film porno tahapan rangsangan ya, seperti Master and Johnson bilang, setiap orang punya tahapan rangsangan, excitement gitu ya, excitement, platau, orgasm, resolution. Dalam tahap itu ada excitementnya ke plataunya kan, baru sampai orgasme. Pada saat kamu menyaksikan film porno, kamu nggak ada perjuangan untuk bisa exciting dulu secara organik. Kamu nggak ada tahap merasakan dari excitement ini ke platau sampai ke orgasmenya. Pada saat kamu menyaksikan film porno, kamu nancep langsung, langsung ke orgasme. Bukan orgasme juga, langsung ke ejakulasi deh. Langsung ke puncak ejakulasi, resolusi. Ejakulasi, resolusi. Kamu kehilangan esensi kamu sebagai laki-laki untuk merasa, seru nih, asik nih gitu. Aku merasa terangsang, aku menginginkan dia, aku juga pengen dibalas hal yang sama gitu ya. Dari proses excitementnya ini ke masa plataunya itu kamu kehilangan. Laki-laki tidak merasakan perjuangan-perjuangan ini, langsung ejakulasi turun, akhirnya tidak bisa menghargai kelaki-lakiannya. Nah, laki-laki yang seperti itu juga nggak akan asik buat perempuan. Jadi lebih sabar. Nanti kalau perempuan misalnya ngerayu-ngerayu dikit, dianya udah horny, dia pikir semua perempuan yang ngedip-ngedipin dia udah pasti mau hubungan seks sama dia. Nggak bisa, ada proses. Laki-laki yang menikmati proses, sekali lagi kita ngomongin proses lagi ya, memang proses ini luar biasa. Laki-laki yang menikmati proses, jadi laki-laki yang lebih asik. Jadi si perempuan juga, wah gila nih, asik banget ya dia mau usaha. Semua perempuan relatif menghargai laki-laki yang mau usaha untuk pendekatan sama dia. Karena semua perempuan ingin merasa spesial gitu. No games ya, tidak pakai wah usaha-usaha yang drama. Enggak sih, enggak drama. Tapi laki-laki yang tidak menyaksikan film porno, satu, kamu akan lebih kreatif ya. Apalagi kalau kamu lagi kuliah, lagi masa pandemi kayak begini, kamu tuh butuh banget untuk bisa benar-benar punya kreativitas, konsentrasi untuk bisa menghadapi hari-hari kamu. Ketika kamu udah biasa tidak melalui proses, jadi kalau misalnya anak zaman now mungkin bilangnya gabut kali ya, itu sama kayak orang gaji buta, kamu tidak akan punya self-respect. Seorang laki-laki yang nggak punya self-respect, nggak akan asik buat perempuan manapun. Perempuan itu bisa sensitif, mungkin dia nggak akan tanya, lu sering nonton film porno nggak? Ya mungkin nggak, tapi nggak sabaran. Kalau ini gerasa berusuh, baru PDKT udah mau pegang-pegang gitu kan ya. Kita kan ngerasanya apa sih gitu ya. Males gak mau berproses banget gitu. Gak mau berproses. Dari naksir, pasti kita jadi ilfeel tuh kalau kayak gitu. Gue hilang feeling deh kayak begitu. Nah, laki-laki yang melakukan no vape movement ini, mereka puasa. Abis mereka puasa, mereka lebih kreatif di kantornya. Mereka lebih cepat naik jabatan, mereka yang kuliah juga mereka lebih produktif gitu, mereka jadi lebih punya aktivitas-aktivitas yang positif, nggak gampangan berantem gitu ya, karena mereka punya self respect. Laki-laki butuh self respect untuk menjadi maskulin gitu, bukan jadi toxic maskulin ya, tapi the real masculine justru. Oke, Mbak, ini ada satu pertanyaan ya. Ini udah 53 menit. Udah 30 menit, nggak berasa banget. Oke, ada pertanyaan dari Agatha. Bagaimana dengan orang-orang yang suka berfantasi atau membayangkan enak-enak dengan orang yang dikagumi, Mbak? Apakah seberbahaya adiksi terhadap video pornografi juga? Soalnya kadang-kadang kita kan juga punya fantasi gitu, misalnya sama teman sendiri mungkin kayak gitu kan. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Mbak, kayak gitu? Oh, tenang, jangan sedih. Sebenarnya perempuan itu saya pernah melakukan penelitian ya kepada kayak hampir seratusan gitu ya siswa-siswi saya, mahasiswa-mahasiswi saya pada beberapa waktu lalu. Udah lama sih itu, tahun 2000 berapa ya? Saya masih ngajar di UI pada waktu itu.
Di situ ternyata fantasi seksual perempuan itu lebih kaya dibandingkan laki-laki. Jadi membayangkan itu sehat. Justru saya lebih menyarankan ketika kamu mau bermasturbasi gitu. Masturbasi yang sehat itu adalah masturbasi yang dengan fantasi seksual organik kan. Jadi kreatif. Jadi mau membayangkan sama siapa terserah, asal jangan sampai ya ketika kamu sudah punya istri atau punya suami, kebiasaan membayangkan orang lain, kan kamu jadi nggak intek sama pasangan kamu. Itu tapi urusan lain. Nah setidak-tidaknya sekarang pada saat masturbasi, berfantasilah gitu. Kan yang penting kita juga jadi manusia dewasa, kita punya prefrontal cortex ya, kita punya executive judgment, punya akal budi, yang membuat kita bisa menentukan mana sih fantasi yang bisa kita aplikasikan, mana yang enggak. Ya kan? Iya gitu. Ya, saya naksir sama Henry Cavill atau misalnya Robertson di Liverpool ya, apa iya juga setelah saya membayangkan dia abis-abisan, terus nanti kalau ketemu dia saya juga bilangin, kamu tahu nggak, kamu tuh fantasi seksual aku ya, nggak gitu juga kan gitu ya. You know, like kita juga tahulah bagaimana mensikapi diri kita itu untuk berelasi dengan orang lain, kira-kira gitu. Jadi itu cukup untuk jadi konsumsi pribadi aja kayak gitu ya. Konsumsi pribadi. Termasuk saya juga nggak respect ada orang yang begini, Mbak Zoya, saya sering ngebayangin Mbak Zoya loh di fantasi seks saya bilang, kalau misalnya ya istri kamu, pacar kamu, ada cowok lain datang, atau ibu kamu terus bilang, ibu lu hot banget sih gitu, atau pacar lu asik banget sih, gue ngebayangin dia, gimana perasaan kamu, ya kan? Udahlah simpan aja sendiri gitu, it's not my problem, dan itu juga tidak sopan, tidak santun gitu untuk mengatakan itu pada orangnya, iya kan? Kayak nggak pernah sekolah aja. Iya, betul. Apalagi kadang-kadang kan juga ada tuh cowok-cowok misalnya kayak, mohon maaf ini misalnya kayak yang tertutup aja, perempuan yang tertutup, pakaiannya tertutup aja tuh kadang-kadang bisa jadi fantasi buat beberapa cowok kayak gitu kan. Terus apalagi sampai tiba-tiba menyatakan kayak gitu kan, seksi banget sih meskipun dia tertutup kayak gitu. Karena itu bisa jadi mengganggu juga ya. Itu malah justru jadi pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual adalah segala sesuatu yang membuat orang yang diungkapkan itu merasa tidak nyaman seksualitasnya. Ya bayangin kan, dalam waktu ketutup aja juga cowok sekali kedip juga udah bisa ngebayangin cewek itu telanjang. Makanya jangan pernah gitu ya menghina orang dengan bilang, kamu sih bajunya terbuka, makanya kamu pantas diperkosa. Berapa banyak ya, mulai dari mahasiswi saya sampai orang-orang yang saya berikan konseling, paling banyak itu adalah mereka-mereka yang berkerudung. Karena mereka pikir, karena asumsi bahwa yang biasanya diperkosa adalah perempuan nakal dan perempuan yang tidak berhijab atau menggunakan apapun ini. Ternyata malah, loh kok kenapa kita juga digini, kan lebih stres jadinya gitu ya. Padahal kan semuanya itu kena gitu. Ya betul sih, misalnya kayak saya juga ini kan tinggal di Bali ya Mbak ya, mungkin kalau Mbak Zoya juga menyadari kalau di Bali kan bule itu bebas banget yang namanya pakai bikini, bahkan mereka naik motornya bisa pakai bikini kan, itu juga nggak belum tentu ada yang orang memperkosa meskipun mereka pakai bikini kemana-mana. Right? Nah, saya suka malah lebih gemes lagi, saya pikir gila ya, kadang-kadang ada aja orang Indonesia tuh yang norak gitu ya. Saya lagi jalan di dekat Kuta ya, tahu kan nih kami juga Kuta kan betapa riaknya itu semua rame dan orang pakai like minim banget. Saya masih pakai baju lengkap gitu ya gitu. Saya boro-boro pakai celana pendek enggak gitu. Saya pakai celana selutut, pakai t-shirt gitu ya. Terus gitu ya kan panas ya Bali gitu. Itu pakai biasa. Terus juga udah godain dalam hati saya. Kayaknya udah biasa pakai bikini, giliran saya pakai ketutup gini digodain. Artinya kan kita nggak bisa tahu. Namanya orang dodol, mendodol aja gitu. Bukan jangan salahin kita perempuan yang pakai bajunya bagaimana ya, salahin otak kamu yang kayak begitu gitu kan. Iya, betul. Oke, karena ini sudah waktu biar nanti nggak tiba-tiba kekat kemudian mati. Ya, udah 50 menit. Ya. Mbak Zoya abis ini bakal ada live lagi ya? Akan ada live lagi? Oh gitu. Enggak sih, saya mau kencan sama anak saya, mau nonton film berdua. Oh gitu, oke deh. Oke, ini sebelum nanti mati mendadak. Ya, oke. Thank you banget ya, pertanyaannya keren. Makasih juga udah mau gabung dan banyak ngasih informasi juga buat kita di sini. Oke, mungkin karena di sini banyak juga ada yang nanya nggak bisa kejawab karena waktunya udah tinggal 2 menit lagi. Takutnya nanti tiba-tiba kekat pas lagi dijawab ya kayak gitu. Mungkin nanti bisa sempat mungkin sorry ya saya potong sedikit tadi ada banyak beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah ada di YouTube saya.
gitu. Jadi please nonton aja di YouTube saya, YouTube Zoya Amirin. Itu ada banyak lagi, ada Z-Class gitu ya. Z-Class itu khusus untuk mitos fakta seks gitu. Nah, saya ada Z-Tips juga, tips-tips yang paling simple, misalnya tentang iya kan, tentang masturbasi sehat, tentang pornografi, bagaimana menghindari, atau sekarang lah kan lagi hari anti narkoba, bagaimana supaya tidak narkoba lagi. Jadi lihat aja Z-Class, Z-Tips, Intimate, tentang fantasi seksual di Intimate, In Time with Zoya itu banyak banget.